Cuaca cerah, panas guys. Gerah-gerah. Sangat gerah ini guys, panas. Bab 1426 sampai bab 1430. Lin Dong dan Yi Bei datang ke Grand Canyon, dan Lin Dong kagum dengan pemandangan psikedelik. Aku tidak menyangka ada negeri dongeng di hutan elf. Ini juga merupakan kerajaan banyak hewan kecil dan serangga. Begitu Yi Bei tiba, banyak hewan kecil dan serangga seperti kupu-kupu mengelilinginya. Rupanya mereka sangat akrab satu sama lain. Sesampainya di Grand Canyon, Yi Bei sepertinya sudah melepaskan dirinya, benar-benar melupakan ketidaknyamanan tadi, dan menari bersama serangga berwarna-warni. Lin Dong memandangi negeri dongeng yang indah di depannya dan para peri menari di negeri dongeng itu, dan merasakan perasaan yang menyenangkan. Siapa yang tidak menyukai hal-hal indah, baik itu manusia maupun pemandangan alam? Meski kecantikan ini bukan miliknya, Lin Dong tetap merasa sangat santai. Faktanya, selama dia mau, adalah mungkin untuk memiliki semuanya. Dengan kekuatan Lin Dong, tanyakan saja dan apapun yang Anda inginkan, para elf akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda. Bahkan putri elf atau bahkan ratu elf pun sama. Bagaimanapun, dia adalah pria yang bisa memimpin para elf ke puncak. Sayangnya Lin Dong tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Dia belum memikirkan urusannya sendiri, tapi dia tidak berani mendapat masalah lagi. Masalah Tuan Muda Wei hanyalah sebuah episode kecil bagi Lin Dong. Setelah itu tidak lagi dipertimbangkan. Namun, bagi Yi Bei, itu bukanlah perkara kecil. Setelah keduanya kembali dari Grand Canyon, Yi Bei segera mendatangi kediaman ibunya. "Ibu, ada yang ingin kutanyakan padamu," kata Yi Bei sambil menatap Ratu Elf Isa yang sedang menundukkan kepalanya untuk menangani masalah sepele klan Elf. Isa mengangkat kepalanya dan menatap Yi Bei. "Katakan saja padaku jika ada yang ingin kau katakan, ada yang ingin kukatakan padamu." "Ibuku juga ingin mengatakan sesuatu, jadi biarkan dia bicara dulu, aku akan membicarakan masalahku nanti," jawab Yi Bei. "Kalau begitu aku akan memberitahumu dulu," Isa tidak sopan. "Baiklah, Ibu, beritahu aku akan mendengarkannya." "Yi Bei, kamu adalah putri dari suku elf dan wanita paling menonjol dari suku elf. Baru-baru ini, banyak pewaris kekuatan tertinggi di domain Linglan tinggal di hutan elf. Saya yakin kamu juga tahu mengapa mereka datang ke hutan elf, suku elf, tapi Anda tidak hanya di sini untuk berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Untuk menghindari masalah, Anda tidak boleh menemani Lin Dong untuk muncul. Cari seseorang untuk membawanya kemanapun dia ingin pergi, agar tidak bertemu orang-orang itu dan menarik perhatian mereka. Saya tidak akan terlalu khawatir saat itu. Mudah untuk ditangani." Setelah mendengar ini, Yi Bei tersenyum pahit. Mereka semua sudah bertemu. Namun hasilnya bagus. Saudara Lin Dong mampu menekan Tuan Muda Wei tanpa menimbulkan konsekuensi yang serius. "Ibu, kamu terlambat mengingatkannya. Apa maksudmu?" Isa tidak mengerti sejenak. "Inilah yang ingin kuberitahukan padamu. Saat aku membawa saudara Lin Dong ke Grand Canyon, aku bertemu dengan orang-orang dari keluarga Li yang menghalangi jalan terlebih dahulu, dan kemudian orang-orang dari keluarga Wei datang juga." Keluarga Li dan keluarga Wei, Isa memikirkan hal itu dalam benaknya. Ketika saya memikirkan status kedua keluarga ini di wilayah Linglan, saya langsung terkejut. Keluarga Li baik-baik saja. Keluarga Wei adalah kekuatan tingkat atas dengan ahli setengah tingkat kaisar yang bertanggung jawab. Para elf tidak boleh menyinggung perasaan. Apalagi keluarga Wei juga merupakan keluarga yang relatif ramah terhadap para elf. Untuk menjaga hubungan ini, para elf memberikan banyak harta setiap tahun.
Ini termasuk harta karun seperti wanita elf dan air mancur awet muda. Akan sangat sulit jika pewaris keluarga Wei datang mencarinya. Apakah kamu pernah bertemu dengan pewaris keluarga Wei? Isa langsung mengabaikan keluarga Li. Menurutnya, keluarga Li pasti tidak bisa berkata-kata saat ada keluarga Wei. Memang benar demikian adanya, di hadapan Tuan Muda Wei, Xiao Lizi hanya bisa patuh. Ya, Yi Bei mengangguk, lalu apakah dia mempersulitmu? Ya, Tuan Wei berkata bahwa dia jatuh cinta padaku dan ingin aku mengikutinya keluar dari hutan elf. Lalu apa? Kalau begitu tentu saja aku tidak setuju. Aku seorang putri dari suku elf. Bagaimana aku bisa pergi bersamanya? Lalu dia akan membawaku menemuimu dan mengatakan bahwa kamu pasti setuju. Isa melihat ke kiri dan ke kanan, tapi tidak melihat sedikit Weida. Di mana Tuan Wei? Apakah Anda menunggu di luar? Mengapa Anda tidak segera masuk? Tidak, Tuan Wei tidak datang. Tidak datang. Bukankah dia ingin membawamu menemuiku? Kenapa kamu tidak datang? Setelah Isa bertanya, sebelum menunggu jawaban Yi Bei, dia menambahkan dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Dasar gadis sialan. Bisakah kamu tolong berhenti bertanya dan jawab pertanyaannya? Bisakah kamu menyelesaikan semuanya sekaligus? Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Yang dia khawatirkan adalah Yi Bei tertarik dengan pewaris kekuatan tertinggi itu. Jika dia tidak setuju, dia pasti akan menyinggung perasaan mereka. Tapi tidak baik untuk setuju. Yi Bei adalah putri para elf. Bagaimana dia bisa pergi bersama seorang pria dengan santai? Kecuali jika orang ini dapat membantu para elf membalas pertikaian darah rakyat bersayap dan memimpin para elf menuju kejayaan. Jika tidak, jangan pernah memikirkannya. Bu, jangan cemas, dengarkan aku pelan-pelan. Melihat ibunya cemas, Yi Bei akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Kalau begitu katakan dengan cepat, jangan menunggu lebih lama lagi. Yi Bei berhenti berusaha merahasiakannya. Ia mulai menceritakan kisah pertemuannya dengan keluarga Li dan keluarga Wei secara detail. Dari bertemu keluarga Li dan diblokir, hingga keluarga Wei datang dan ingin membawanya pergi, dia menolak, dan kemudian ditakuti oleh Lindong. Ahli waris keluarga Li dan keluarga Wei semuanya mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Tapi pada akhirnya mereka semua terluka parah oleh Lindong. Setelah mendengarkan penuturan Ibe, mata Ratu Elf Isa tiba-tiba berbinar, dan semua kekhawatirannya lenyap tanpa bekas. Tidak ada hal lain yang penting. Yang lebih penting adalah Lindong benar-benar bisa membuat pewaris keluarga Wei meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa kekuatan di belakang Lindong jauh lebih kuat dibandingkan keluarga Wei. Keluarga Wei adalah salah satu keluarga teratas di wilayah Linglan, dengan leluhur yang setengah jalan menuju kerajaan kekaisaran yang bertanggung jawab. Meskipun dia berada di ujung pasukan teratas, dia pasti telah masuk ke dalam jajaran pasukan teratas. Untuk bisa membuat ahli waris keluarga seperti itu mengakui kesalahannya, kekuatan di belakang Lindong setidaknya bisa menduduki peringkat 5 besar, dan bahkan mungkin 3 besar, di domain Linglan. Jika tidak, jika kekuatannya tidak jauh berbeda, Tuan Muda Wei tidak akan mengakui kesalahannya. Yi Bei, apakah semua yang kamu katakan itu benar? Isa bertanya penuh harap. Ya, Ibu, itu benar sekali. Beraninya aku bercanda tentang ini. Saat itu, Tuan Muda Wei sepertinya sudah menebak identitas saudara Lindong, jadi dia dengan tulus meminta maaf. Saya mendapat jawaban positif dari Yi Bei. Ekspresi kegembiraan langsung terlihat di wajah Isa. Tebakanku memang benar. Lindong tidak hanya kuat, tapi dia juga mendapat dukungan dari kekuatan super kuat di belakangnya. Bahkan Tuan Muda Wei harus meminta maaf dengan patuh setelah mengetahui identitasnya.
yang menunjukkan bahwa kekuatan di balik Lindong adalah lebih besar dari keluarga Wei, jauh lebih kuat. Tapi ini hal yang baik bagi kami para elf. Saat dia berbicara, kegembiraan Isa terlihat jelas. Melihat ibunya begitu bersemangat, Yibei mau tidak mau berkata, "Bu, karena kakak Lindong memiliki latar belakang yang kuat, tidak bisakah kita menggunakan dia untuk membalas dendam? Kalau tidak, apa yang akan terjadi jika dia mengetahuinya?" Ini satu-satunya kesempatan bagi elf kita untuk membalas dendam. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Selama kita merencanakan lebih hati-hati dan menghindari ketahuan oleh Lindong, Isa langsung menolak lamaran Yibei tanpa berpikir panjang. Perseteruan darah para elf harus dibalas. Jika kesempatan ini terlewatkan, akan sulit untuk membalas dendam di masa depan. Kekuatan manusia bersayap jauh lebih tinggi dibandingkan elf. Kedua suku tersebut tidak hanya hidup bersama di wilayah selatan benua lima elemen, tetapi juga berdekatan satu sama lain. Hampir tidak mungkin bagi suku elf untuk berkembang hingga titik balas dendam di bawah pengawasan suku manusia bersayap. Karenanya, Isha tak mau melewatkan kesempatan ini. Semakin kuat latar belakang Lindong, semakin besar kemungkinan menghancurkan ras manusia bersayap. Tentu saja itu relatif. Setelah ditemukan, para elf mungkin juga memusuhi kekuatan super. Peluang dan krisis hidup berdampingan, Isa memutuskan untuk bertaruh. Dia telah bersumpah ketika dia mengambil alih para elf. Setelah menjadi Ratu Elf, dia harus membalaskan dendam orang-orang yang ditangkap oleh ras manusia bersayap. Seiring berjalannya waktu, Isa mengetahuinya. Biarpun itu mengubah nasib para elf, biarkan para elf berjalan secara terbuka di seluruh wilayah Linglan dan dikenali oleh semua kekuatan besar. Balas dendam masih di luar jangkauan. Lindong adalah satu-satunya harapan yang dia lihat selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya kuat, tetapi latar belakangnya juga luar biasa. Dia jujur, benar, dan memiliki temperamen yang baik. Hanya orang seperti itu, setelah mengetahui sejarah darah dan air mata para elf, dan diserang oleh manusia bersayap, yang dapat membangkitkan rasa keadilan, keinginan untuk perlindungan, dan membantu para elf membalas dendam. Saya harus mengatakan bahwa sebagai ratu para elf, Isa sangat akurat dalam menilai orang. Hanya dengan bertemu Lindong sekali dan mempelajari beberapa cerita dari mulut Yibei, saya dapat menyimpulkan secara kasar karakter Lindong. Manfaatkan sepenuhnya. Tapi ibu, tidak ada tembok kedap udara di dunia ini. Bagaimana jika saudara Lindong mengetahuinya? Pada saat itu, meskipun aku telah membalaskan dendam orang bersayap, aku akan menyinggung kekuatan super lain yang lebih kuat daripada orang bersayap. Bukankah? Bukankah itu sepadan dengan kerugiannya? Yibei mencoba yang terbaik untuk membujuk. Lindong adalah dermawannya. Selain itu, dia sedikit mengagumi Lindong. Biarlah Yibei tidak mau memanfaatkan Lindong. Dia bahkan lebih takut kalau Lindong akan kecewa padanya jika dia tahu. Yibei, aku tahu kamu menyukaimu. Lindong, dia menyelamatkanmu dan tidak memberitahumu. Tapi dia sangat baik padamu. Dia juga sangat luar biasa. Dia tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tapi dia juga tidak punya sikap apa-apa. Pria seperti itu, selama dia berhubungan dengan wanitanya, menurutku semua orang akan menyukainya. Tapi jangan lupa bahwa kamu adalah putri para elf, dan para elf akan melatihmu di masa depan. Jadi kamu bisa tidak selalu menghadapi orang luar. Ibu, kamu salah paham. Aku memang menyukai kakak Lindong, tapi aku tidak melupakan identitasku. Aku takut kakak Lindong akan mengetahui bahwa kami memanfaatkannya dan akan memutuskan semua kontak dengan kami. Aku yakin bahwa tidak peduli siapa dia memiliki temperamen yang buruk. Betapa baiknya, saya akan merasa tidak nyaman mengetahui bahwa saya dimanfaatkan oleh seseorang yang saya percaya.
Pertama-tama, selama kita merencanakan dengan baik, Lindong mungkin tidak mencari tahu. Kedua, bahkan jika dia mengetahuinya, mengingat karakter Lindong, dia tidak akan melakukannya. Apa yang akan terjadi pada para elf? Adapun memutuskan kontak. Isa tiba-tiba berhenti di sini. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Kalau begitu ayo kita hentikan. Bagaimanapun, para elf akan membalas dendam, dan aku juga bisa memberikan penjelasan kepada orang-orang yang mati. Paling buruk, aku, Ratu Elf, akan menghabiskan waktu sisa hidupku untuk Lindong bekerja keras untuk membalas kebaikannya." Dia telah memutuskan untuk melaksanakan rencana ini dan memenuhi sumpahnya apapun yang terjadi. Bahkan jika itu menyinggung Lindong, dia tidak akan ragu. Yibei berdiri di sana dengan sedih. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia mencoba membujuknya, ibunya tidak akan pernah berubah pikiran. Obsesi ibuku untuk membalas dendam pada orang-orang yang ditangkap oleh orang bersayap terlalu dalam. Cukup dalam untuk menyerahkan segalanya, tapi juga membuat ras manusia bersayap membayar harganya. Yibei, jangan khawatir, selama balas dendam besar terbalas, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Saat itu, aku akan menyerahkan posisi Ratu Elf kepadamu, dan kemudian pergi ke Lindong untuk mengaku dan menebus dosa-dosaku, kata Isa serius. Ibu, aku tidak menginginkan ini. Tidak bisakah kita mencari cara lain untuk membalas dendam? Yibei tidak bisa menahan tangisnya. Jika kamu mengikuti keinginan ibumu, setelah balas dendam orang bersayap terbalas, dia membunuh 2 kerabat terdekat dan orang-orang terkasihnya. Salah satunya adalah Lindong, yang menyelamatkannya dan memberinya kehidupan baru saat dia berada dalam kondisi paling putus asa. Salah satunya adalah seorang ibu yang membesarkan saya sejak dia masih kecil dan mengajari saya banyak hal. Keduanya bisa dikatakan sebagai orang terpenting dalam hidup Yibei. Dia tidak ingin kehilangan satu pun dari mereka. Yibei, jangan naif. Jika ada cara lain, ibuku tidak akan melihat secercah harapan pun dan bergegas maju dengan putus asa. Masih belum diketahui apakah dia bisa berhasil atau tidak. Jika identitas Lindong ada di belakangnya, kekuatan tidak setinggi yang kita duga, dan balas dendam akan menjadi sebuah kemewahan. Isa menghela nafas. Ibu, Yibei ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Ibu dan anak perempuannya sangat mengenal kedua belah pihak dan mengetahui apa yang dipikirkan pihak lain. Selanjutnya, Isa mulai mempersiapkan secara intensif rencana balas dendamnya. Dia ingin menciptakan waktu dan tempat yang cocok untuk Lindong dan ras manusia bersayap untuk bertabrakan. Di saat yang sama, Yibei harus berada di pinggir lapangan untuk menjelaskan kepada Lindong pertikaian darah antara elf dan manusia bersayap. Simpati Lindong sangat besar, ditambah lagi dengan serangan manusia bersayap. Dengan cara ini, besar kemungkinan kedua pihak akan berkonflik. Begitu konflik pecah, segalanya menjadi beres. Ketika ditentukan bahwa latar belakang Lindong jauh lebih kuat daripada keluarga Wei, Isa menjadi lebih percaya diri dengan rencana ini. Yibei masih sering pergi menemani Lindong, namun keduanya mengobrol di rumah pohon dan tidak keluar. Seminggu kemudian, Isa menyuruh Yibei membawa Lindong ke lokasi yang ditentukan. Dekat dengan persimpangan suku elf dan suku bersayap, juga merupakan tempat dengan pemandangan yang menyenangkan dan sangat cocok untuk dikunjungi. Setelah berjuang cukup lama, Yibei akhirnya memilih untuk membawa Lindong ke sana. Mustahil, dia adalah putri para elf. Sesuatu harus dilakukan untuk para elf. Meskipun hal-hal ini bertentangan dengan keinginan Anda sendiri, Anda harus melakukannya. Yibei datang ke rumah pohon tempat tinggal Lindong. Saudara Lindong, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Yibei bertanya. Cukup bagus, belum lagi.
hutan elf ini benar-benar tempat yang bagus. Setelah datang ke sini, aku merasa jauh lebih santai, jawab Lindong sambil tersenyum. Bagus, jika kakak Lindong suka di sini, kamu bisa menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Belum, setelah upacara pengorbanan, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Aku pasti akan datang ke sini lagi ketika aku punya waktu. Dong berpikir bahwa setelah menyelesaikan masalah ini dengan Kaisar Yuan, dia akan kembali ke bumi. Menunggu Yun Si dan yang lainnya memasuki alam abadi, dia akan membawa hutan elf bersamanya. Terutama Grand Canyon, diperkirakan setelah Yun Si dan yang lainnya datang, mereka tidak mau pergi. Saudara Lindong, kami telah sepakat bahwa jika kamu punya waktu di masa depan, kamu harus datang ke hutan elf lagi. Yibei berharap Lindong dapat mengunjungi hutan elf lagi. Sangat disayangkan jika pihak lain mengetahui bahwa para elf memanfaatkannya, mereka mungkin tidak akan pernah datang ke sini lagi. Tentu saja, sayang sekali jika tidak datang ke tempat sebaik ini. Tapi bukan hanya aku yang akan datang lain kali. Aku ingin tahu apakah Putri Yibei akan menyambutnya, Lindong bertanya sambil tersenyum. Selamat datang, sama-sama. Selama saudara Lindong bersedia datang, Anda dipersilakan untuk membawa orang sebanyak yang Anda mau, Yibei menjawab dengan cepat. Itu bagus, aku khawatir kamu tidak akan menyambutku. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara Lindong? Kamu adalah dermawanku, kamu bisa tinggal di hutan elf selama kamu mau. Yibei menarik napas dalam-dalam dan mulai menyampaikan maksudnya. Saudara Lindong, aku akan membawamu ke suatu tempat hari ini. Itu adalah tempat terindah di hutan elf, kecuali Grand Canyon. Oh, benarkah? Ayo pergi, aku juga bosan, jadi ayo pergi bersama, pergi melihatnya. Setelah tinggal di rumah pohon selama beberapa hari, Lindong juga ingin keluar dan bersantai. Kemudian dia mengikuti Yibei dan dengan cepat melewati hutan elf. Tujuan kali ini agak jauh. Dengan kecepatan mereka bahkan belum maju selama 2 jam. Dan Lindong merasa ada yang tidak beres dengan Yibei hari ini. Dulu, saat aku pacaran dengannya, gadis kecil itu akan memperkenalkan ini dan itu dan mengobrol tanpa henti. Tapi hari ini aku diam saja. Jelas sekali Yibei sedang memikirkan sesuatu. Yibei, berapa lama lagi kita tiba? Lindong mau tidak mau bertanya. Alhasil, pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Yibei, Lindong berteriak lagi dengan volume yang lebih keras. Masih tidak ada tanggapan. Baiklah, sekarang Lindong benar-benar yakin kalau Yibei benar-benar sedang memikirkan sesuatu. Jadi dia menaikkan volumenya lagi dan melepaskan kekuatan mental Sisi. Putri Yibei, kali ini, Yibei akhirnya berhasil bangun. Ah, kakak Lindong, apa yang terjadi? Yibei berhenti, berbalik dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak ada, aku hanya bertanya berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk tiba. Lindong mengangkat bahu. Biarkan aku melihatnya, kata Yibei dan mulai mengamati lingkungan sekitar. Setelah beberapa saat, dia menjawab, hampir, jaraknya sudah setengah. Kali ini jaraknya cukup jauh, 1 kalimat. Namun, kalimat ini mengejutkan Yibei, mengira Lindong telah melihat sesuatu, dan tergagap kembali. Baiklah, ya, kali ini memang jauh. Kalau begitu ayo kita lanjutkan. Oke, Yibei berbalik dan bergerak maju dengan cepat. Dia bergerak lebih cepat dari sebelumnya, seolah dia takut Lindong akan terus bertanya. Siapakah Lindong? Seorang ahli tingkat Kaisar Surgawi setengah langkah. Kekuatan spiritualnya bahkan telah mencapai tingkat pertama Kaisar Langit. Sudah berdiri di puncak piramida domain Linglan. Di Yuan, yang baru saja menembus level Kaisar Langit, lebih kuat darinya.
Lindong memiliki teknik cloning yang menantang surga dan sama sekali tidak takut pada Diyuan. Bagaimana gerakan kecil Yibei bisa disembunyikan darinya? Keduanya terus bergerak maju untuk beberapa jarak, tapi Yibei tetap diam sepanjang waktu. Lindong merasa terus seperti ini bukanlah suatu pilihan. Jika ada masalah harus diselesaikan, bukan? Dia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Yibei. Jika dia bisa membantu, Lindong tidak keberatan membantu. Yibei, ayo cari tempat untuk beristirahat, ajak Lindong. Kali ini Yibei langsung mendengarnya, dan tentu saja dia tidak akan keberatan dengan lamaran Lindong. Oke, kakak Lindong, ayo istirahat di sini. Lindong mengangguk dan memimpin dengan terbang ke udara, mencapai puncak pohon setinggi 1000 meter. Yibei mengikutinya, keduanya duduk bersama di dahan di puncak pohon. Dilihat dari atas pohon, area sekitarnya berwarna hijau dan dipenuhi pepohonan yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga suara berbagai burung dan binatang. Adapun kenapa mereka tidak terburu-buru di udara, itu karena mereka adalah sasaran empuk di udara. Meskipun elf adalah satu-satunya makhluk cerdas di hutan elf, ada juga beberapa binatang buas kuat lainnya. Jika Anda secara tidak sengaja masuk ke wilayah binatang yang kuat, Anda akan diserang. Jadi secara umum, saat para elf menyerbu hutan elf, mereka berada di tanah, bukan di udara. Tidak hanya di darat yang relatif lebih aman, dan lebih mudah untuk bersembunyi jika terjadi keadaan darurat, tetapi juga tidak mungkin dilakukan di udara, sehingga mudah diserang dengan serangan diam-diam. Yibei duduk di samping Lindong tanpa mengucapkan sepatah kata pun, masih terlihat khawatir. Hal ini membuat Lindong sangat penasaran, apa yang terjadi yang mengubah gadis kecil yang awalnya lincah dan ceria menjadi pendiam seperti sekarang. Mungkinkah terjadi sesuatu pada para elf? Seharusnya tidak demikian. Para elf adalah klan besar, apapun yang terjadi. Selain itu, upacara pengorbanan akan segera diadakan, dan banyak kekuatan besar di wilayah Linglan telah mengirimkan orang. Itu menunjukkan kalau para elf masih punya banyak wajah. Tidak dapat menebaknya, Lindong tidak ingin membuang waktu dan berkata langsung, Yibei, kamu tampaknya sedikit berbeda hari ini. Apakah? Benarkah, Saudara Lindong? Tidak, saya merasa sama seperti sebelumnya, jawab Yibei dengan ekspresi bingung. Dia tahu kalau penampilannya pasti membuat Lindong melihat sesuatu. Ini pertama kalinya dia menjadi pencuri, jadi tentu saja dia akan gugup. Belum, kata-kata, aku sedang memikirkan sesuatu, baru saja akan terukir di wajahmu, Lindong berkata sambil tersenyum. Ya, apakah ada? Yibei dengan cepat mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Kemudian dia tiba-tiba tersadar, meletakkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Lindong, apakah penampilan saya benar-benar jelas? Ya, sangat jelas, siapapun yang tidak bodoh dapat melihatnya, Lindong mengangguk. Sepertinya aku masih belum cocok menjadi orang jahat, senyuman pahit di wajah Yibei menjadi semakin jelas. Sepanjang jalan, dia berjuang. Saya sangat ingin mengakui segalanya kepada Lindong. Namun dia takut melewatkan rencana ibunya yang telah dipersiapkan dengan matang. Di satu sisi adalah rakyatnya sendiri, di satu sisi adalah dermawan yang menyelamatkannya. Yibei benar-benar merasa dia akan pingsan. Mengapa memilih di antara keduanya? Tidak bisakah kita hidup berdampingan secara damai? Apakah balas dendam itu penting? Jika Yibei diminta mengorbankan dirinya untuk membalaskan dendam sukunya, dia pasti akan setuju tanpa ragu-ragu. Bisakah dia menggunakan dermawan yang pernah menyelamatkannya? Sangat sulit bagi Yibei untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti ini untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Yibei, jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memberitahuku.
meskipun kita sudah lama tidak berhubungan, aku sudah memperlakukanmu sebagai teman yang sangat baik. Lindong menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius. Yibei melihat ekspresi serius Lindong dan hatinya sedang berjuang keras. Sebuah suara memberitahunya, ini adalah penyelamatmu dan kamu tidak boleh melakukan ini padanya. Suara lain berkata, Anda adalah putri para elf, dan merupakan tanggung jawab Anda untuk membalaskan dendam para elf. Waktu berlalu menit demi menit, mata kedua orang itu hanya saling memandang. Lindong tidak mendesak Yibei, dia diam-diam menunggu keputusan pihak lain. Jika Yibei masih tidak mengatakan apapun, Lindong tidak akan memaksanya. Lagi pula, saat ini, tidak ada yang mau membicarakannya. Itu karena aku benar-benar tidak ingin memberitahunya. Tidak ada gunanya terus menekan. Lagi pula, Lindong tidak suka mempermalukan teman-temannya. Yibei bergumul dalam hatinya cukup lama, dan akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya. Semuanya sudah ketahuan, jika kita tetap melanjutkan sesuai rencana, saudara Lindong pasti akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika saatnya tiba, mereka tidak hanya tidak dapat membantu, mereka juga akan memusuhi para elf. Bagi para elf, mereka tidak hanya gagal dalam membalas dendam, mereka juga kehilangan teman yang kuat, yang tidak sebanding dengan kerugiannya. Yibei menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, lalu berkata perlahan, maaf, saudara Lindong, aku berbohong padamu. Sebenarnya, aku membawamu keluar hari ini untuk suatu tujuan. Berbohong padaku? Ada sebuah tujuan? Tujuan apa? Lindong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang dia telah memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun lagi selain berbicara terus terang. Yibei tidak lagi bergumul dengan hal itu. Selanjutnya, dia mengungkapkan semua rencana ibunya, Ratu Elf. Tentu saja, pertikaian darah antara elf dan manusia bersayap tidak bisa diabaikan. Setelah berbicara selama setengah jam, Yibei menjelaskan semuanya. Selama proses tersebut, Lindong tidak mengatakan sepatah kata pun dan mendengarkan dengan cermat cerita Yibei. Ketika saya mendengar bahwa puluhan ribu suku elf telah dimusnahkan oleh suku manusia bersayap, semuanya ditangkap dan dijual ke seluruh penjuru wilayah Linglan dengan harga tinggi untuk dinikmati para pejabat tinggi. Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Sebagai penduduk bumi, ia masih menjadi salah satu dari 5 pemuda baik di masyarakat dengan 3 pandangan lurus. Dia berpendidikan tinggi. Apa perbedaan antara penangkapan dan perdagangan perempuan elf dengan perdagangan perempuan dan anak-anak di bumi? Semua demi keuntungan mereka sendiri, mengingatkan saya pada apa yang saya lihat di TV. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah terpecah belah. Lindong sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan perasaan marahnya. Untuk orang seperti ini, hanya ada satu kata di benaknya. Bunuh. Lindong kaget karena menjual puluhan ribu wanita elf sekaligus. Menurut Yibei, manusia bersayap dan elf kembali bertetangga. Selain jumlah wanita elf yang ditangkap secara diam-diam setiap hari, pasti ada lebih dari jumlah ini. Bisa dibilang para elf selalu direpotkan dengan penangkapan rahasia manusia bersayap. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda hanya bisa memperhatikannya. Pantas saja Ratu Isa ingin membalas dendam dengan cara apapun. Sebagai ratu para elf, bagaimana dia bisa mentolerir perlombaan seperti itu dengan pertikaian darah yang hidup bahagia di bawah hidungnya? Ia pun terus menangkap anggota sukunya sendiri untuk mendapatkan imbalan yang tinggi. Saya khawatir tidak ada yang bisa menerimanya. Setelah keseluruhan cerita selesai, Yibei menatap Lindong dengan gugup. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lindong. Tapi itu bisa dibayangkan, siapapun yang dimanfaatkan oleh seseorang yang mereka percayai mungkin tidak akan merasa senang karenanya.
Yibei tidak meminta Lindong memaafkannya. Selama Anda tidak menyimpan dendam pada diri sendiri, tidak apa-apa. Ini adalah hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Lindong tidak memberikan reaksi langsung setelah mendengar ini. Dia sedang berpikir, ras macam apa manusia bersayap itu? Apakah kamu benar-benar akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu? Aku harus pergi dan menemuinya nanti. Kemudian dia sadar. Pertama-tama, apa yang dikatakan Yibei pasti benar. Nada bicara, sikap, dan raut wajahnya saat bercerita semuanya membuktikan bahwa Yibei tidak berbohong. Dengan kata lain, semua rencana sudah dipikirkan oleh Ratu Isa. Yibei hanya mengikuti pengaturannya. Dia tidak tega mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Jadi dia mengatakan semuanya di tengah jalan. Dia memang gadis kecil yang sederhana. Faktanya, sejujurnya, Lindong tidak marah karena ditipu atau dimanfaatkan. Sebaliknya, saya tidak sabar untuk pergi dan bertemu dengan ras manusia bersayap. Lindong telah dijatuhi hukuman mati atas tindakan suku manusia Yi yang menculik wanita suku elf. Yibei, maksudmu Ratu Elf ingin menggunakanku untuk membalaskan dendam elfmu? Lindong bertanya keras-keras. Iya, itu maksud ibuku. Tapi tolong jangan salahkan ibumu, Tuan Lin. Dia putus asa dan mengambil keputusan ini. Sebagai ratu para elf, ibuku juga punya kesulitannya sendiri. Dia sudah membayar juga banyak untuk para elf. Yibei menjelaskan dengan suara rendah. Aku sangat penasaran. Bagaimana Ratu Elf menentukan bahwa aku memiliki kemampuan itu? Kamu tahu bahwa kalian para elf tidak terlalu lemah. Bahkan kamu tidak bisa membalas dendam, jadi aku pasti bisa melakukannya. Kamu di dunia sangkar roh setelah bertarung satu sama lain. Kamu adalah pemuda dengan kekuatan jiwa terkuat yang pernah dia lihat. Orang-orang seperti kamu tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Hanya kekuatan super teratas yang dapat melakukannya. Kamu tidak menakuti Tuan Wei. Apakah kamu ingin meminta maaf kepadaku? Aku sudah memberitahu ibuku tentang hal itu, kata Yibei dengan hati nurani yang bersalah. Lalu dia menatap Lindong dengan tenang. Melihat ekspresi Lindong tidak banyak berubah, dia menghela napas lega dan melanjutkan, tentu saja, ibu tidak 100% yakin kamu bisa melakukannya. Tapi ini satu-satunya secercah harapan. Berharap dia telah melihatnya selama bertahun-tahun. Harapan. Dia bersedia bertaruh. Jika taruhannya gagal, dia bersedia menanggung semua konsekuensinya. Lindong, dia berdiri dan berkata, sekarang dia akan bertemu dengan orang-orang dari ras manusia bersayap. Ah, kakak Lindong, kemana kita akan pergi? Yibei bertanya dengan bodoh. Datanglah saat dia mau. Setelah Lindong tahu bahwa dia sedang dimanfaatkan, bukankah seharusnya dia pergi begitu saja sendirian? Mengapa kamu menyeret dirimu sendiri? Kemana harus pergi? Tentu saja, ke tempat yang ingin kau bawa. Bukankah Ratu Elf masih menunggu di sana? Tidak baik terlambat dan menyebabkan rencana gagal. Jawab Lindong tanpa basa-basi. Lin, kakak Lindong. Kamu tidak marah? Tanya Isa tergagap sambil menatap matanya yang besar dan indah. Kenapa aku marah? Lindong tampak bingung. Ibuku dan aku bekerja sama untuk menipumu dan ingin memanfaatkanmu untuk membalas dendam para elf kami. Apakah kamu tidak marah? Memang kamu cukup marah, Lindong mengangguk. Yibei belum bereaksi. Dia melanjutkan, jadi kita harus segera pergi. Saya ingin melampiaskan semua kemarahan ini pada suku Yiren dan memberitahu mereka bahwa menculik dan menjual wanita adalah kejahatan besar. Kata Lindong, dan roh jahat muncul dari tubuhnya. Yibei hanya menatap Lindong dengan tatapan kosong. Lingkaran mata berangsur-angsur menjadi merah, air mata tidak bisa berhenti jatuh. Kenapa dia masih tidak mengerti maksud Lindong sekarang? Setelah saudara Lindong mengetahui kebenaran masalah ini,
Dia tidak hanya tidak marah, tetapi dia juga mengambil inisiatif untuk membantu para elf membalas dendam. Kebaikan seperti itu, Yi Bei merasa hidupnya belum berakhir. Saudara Lindong, terima kasih. Yi Bei memiliki ribuan kata di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengucapkannya. Putri Yi Bei, kamu tidak perlu bersikap sopan. Kamu tidak tahu bahwa di kampung halamanku, tindakan menculik wanita adalah kejahatan serius di antara kejahatan berat. Yang paling aku benci adalah orang seperti ini. Untuk mereka kepentingannya sendiri. Mereka sepenuhnya mengabaikan kehidupan orang lain. Saya tidak tahu. Nah, sekarang saya mengetahuinya. Bahkan tanpa hubungan Anda, saya tidak akan tinggal diam. Lindong berkata dengan serius. Apa yang dia katakan itu benar. Dapat dikatakan bahwa perilaku ras manusia bersayap telah sangat melanggar garis bawah Lindong. Bahkan jika dia menemui hal semacam ini di jalan, dia akan mengurusnya ketika dia melihatnya. Selain itu, Yi Bei masih berteman. Dengan hubungan ini, tidak ada alasan untuk berdiam diri dan menonton. Namun, Yi Bei tidak memahami lingkungan Lindong yang berkembang. Saya tidak tahu filosofi pendidikan yang diterima Lindong. Alam Linglan tempat dia tinggal, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Selama Anda cukup kuat dan tidak mengkhianati alam Linglan atau melakukan perbuatan murka apapun yang menarik perhatian 5 kaisar realem dewasa, pada dasarnya tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Belum lagi masalah sepele menangkap seorang wanita elf. Bahkan jika seluruh ras elf dimusnahkan, tidak ada yang akan peduli. Kecuali jika dua negara adidaya memulai perang, menyebabkan korban dan cedera yang tak terhitung jumlahnya, penguasa kaisar realem yang legendaris mungkin akan turun tangan untuk menghentikannya. Adapun hal-hal lain, semuanya tampak begitu kecil di mata kaisar. Dalam lingkup domain Linglan, perang kecil yang tak terhitung jumlahnya terjadi setiap hari, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Hal seperti ini terlalu normal. Oleh karena itu, dalam pandangan Yi Bei, kata-kata keadilan Lindong hanya untuk mencari alasan untuk membantunya. Kalau tidak, para elf akan tetap ada sampai sekarang. Bukan hanya 1 atau 2 hari sejak saya diganggu oleh penangkapan rahasia rakyat bersayap. Para elf juga mencari bantuan dari kekuatan lain, tetapi manfaatnya tidak cukup dan tidak ada kekuatan yang mau campur tangan. Bagaimanapun, ras manusia bersayap bukanlah kekuatan kecil yang bisa dihancurkan sesuka hati. Ras manusia bersayap dapat dianggap sebagai kekuatan di atas rata-rata di seluruh wilayah Linglan. Meski tidak sekuat kekuatan-kekuatan top itu, namun tidak mudah untuk menghancurkan ras manusia bersayap tanpa mengambil tindakan di alam kekaisaran setengah langkah. Orang kuat di level alam kaisar setengah langkah telah mengasingkan diri sepanjang tahun dan jarang keluar untuk bergerak, apalagi mengambil tindakan sesuka hati. Dalam sekejap, Yi Bei memikirkan banyak hal, termasuk diskriminasi dingin yang diterima para elf selama ini. Bahkan sekarang, tidak ada kekuatan yang bersedia membantu para elf sepenuhnya. Alasan mengapa Lindong mengatakan ini juga sudah ditentukan. Hanya sengaja mencari alasan untuk membantu diri sendiri. Hal ini membuat rasa terima kasih Yi Bei kepada Lindong terbentang seperti aliran air sungai. Suatu ketika Lindong benar-benar membantu para elf untuk membalas pertikaian darah rakyat bersayap. Yi Bei bahkan tidak tahu bagaimana membalas kebaikan sebesar itu. Saudara Lindong, apapun yang terjadi, saya harus berterima kasih, kami memanfaatkan Anda, dan bukan saja Anda tidak marah, tetapi Anda juga membalas kejahatan dengan kebaikan dan bersedia membela para elf. Yi Bei akan selalu ingat kebaikan ini di hatinya sampai kematiannya. Lupakan. Yi Bei menatap Lindong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengungkapkan kata-kata Lindong. Orang-orang mencari alasan untuk membantu para elf.
Yibei secara alami ingin mengikuti tren dan tidak dapat melakukan apapun untuk mengganggu situasi. Oke, Yibei, tolong jangan sopan padaku. Kita berteman. Kita harus saling membantu sesuai kemampuan kita. Dan aku benar-benar tidak tahan dengan kelakuan manusia bersayap yang menculik wanita elf. Menurutku, ini sangat tidak menghormati kehidupan. Selama kamu tidak menipuku, aku pasti akan menghukum suku Yiren dengan berat. Lindong berkata dengan wajah serius di akhir, seperti yang dia katakan. Selama orang bersayap diam-diam menangkap dan menjual wanita elf, seperti kata Ibe, mereka harus dihukum. Jika orang lain tidak berani melakukannya, biarkan mereka melakukannya. Bisakah ras manusia bersayap kecil menjungkir balikkan dunia? Saudara Lindong, jangan khawatir mengenai ras manusia bersayap. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak pernah berbohong atau melebih-lebihkan. Itu semua benar. Ras elf telah menderita dari ras bersayap sampai sekarang. Itu merepotkan. Tapi wilayah antara kedua suku itu berdekatan. Dan kekuatan kami tidak sebaik orang bersayap. Kami benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Jadi kami hanya bisa berusaha menghindarinya untuk menghindari lebih banyak anggota suku yang ditangkap. Yibei berhenti di sini. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, dan ras manusia bersayap dapat berkembang hingga skala saat ini. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar disebabkan oleh ras elf kita. Harga wanita ras elf di lelang bawah tanah di domain Linglan itu tidak murah, dan orang bersayap menangkap banyak wanita elf setiap tahun, dan mereka mendapat keuntungan besar untuk memperkuat diri mereka sendiri. Setelah mengatakan ini, Yibei menunjukkan ekspresi sedih. Manusia bersayap memanfaatkan keunggulan geografis mereka untuk diam-diam menangkap wanita elf dan menjualnya ke berbagai rumah lelang bawah tanah di wilayah Linglan, dan kemudian menggunakan keuntungannya untuk mengembangkan diri. Di saat yang sama, mereka terus menangkap wanita elf. Di bawah siklus seperti itu, ras manusia bersayap semakin kuat. Dapat dikatakan bahwa para elf tidak punya pilihan selain memperkecil ruang lingkup aktivitas mereka. Untungnya, setelah Isa menjadi Ratu Elf, dia berteman dengan semua kekuatan besar. Hal ini telah diakui oleh semua kekuatan besar di wilayah Linglan. Baru pada saat itulah ras manusia bersayap secara bertahap menahan diri, tidak berani terlalu mencolok. Jika tidak, pengumpulan puluhan ribu wanita elf sekaligus pasti bukan peristiwa yang terjadi satu kali saja. Yibei, aku yakin apa yang kamu katakan itu benar. Kalau tidak, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Ayo cepat pergi, jangan biarkan Ratu Isa menunggu. Menurut rencananya, dia harus menggunakan para elf untuk wanita dari ras manusia bersayap. Kebetulan membuatku sadar bahwa akan berakibat buruk jika semuanya terlambat dan wanita dari ras elf tertangkap, desak Lindong. Dia secara alami mempercayai Yibei. Mustahil bagi gadis kecil sesederhana itu untuk berbohong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lindong, Yibei juga mulai cemas. Sesuai rencana ibu, memang ada batasan waktunya. Waktu yang semula lebih dari cukup terbuang percuma karena kekhawatiran Yibei selama ini, dan kini sudah lama tertunda di sini. Jika kita tidak memulai perjalanan, kita mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Jika wanita elf yang tergoda oleh suku manusia bersayap ditangkap, segalanya akan menjadi masalah. Baiklah, Saudara Lindong, terima kasih atas kepercayaanmu. Ayo cepat berangkat sekarang. Yibei, kita telah membuang banyak waktu. Selanjutnya, tunjukkan arah dan aku akan mengantarmu. Kalau begini akan lebih cepat. Oke, Saudara Lindong, tujuan kita ada di arah itu. Yibei menunjuk ke kanan depan dan berkata. Lindong juga menjawab lagi sambil memegang tangan Yibei, dan tubuh mereka menghilang seketika.
bergerak cepat ke arah yang ditunjuk oleh Yibei. Bersambung.